Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai proses costing atau metode harga pokok proses. Nah, karakteristik atau ciri-ciri dari metode harga pokok proses ini adalah yang pertama, tujuan produksi dilakukan untuk mengisi persediaan di gudang, di mana proses produksi dilakukan secara terus-menerus. Ya, jadi untuk tipe eh, manufaktur yang menggunakan metode ini adalah mereka biasanya melakukan proses manufaktur secara kontinu atau terus-menerus. Kemudian produk yang dihasilkan itu sifatnya homogen. Jadi di mana mereka hanya memproduksi satu jenis produk. Atau kalaupun berbeda itu tipenya sama. Bentuknya standar. Kemudian yang ketiga, harga pokok produksi dihitung pada akhir periode, misalnya setiap akhir bulan. Kemudian, ciri yang keempat adalah biaya bahan baku dan tenaga kerja yang diperhitungkan sebagai harga pokok produk adalah biaya sesungguhnya yang dikeluarkan. Ya, jadi harus memenuhi unsur-unsur ini. Yang keempat, BOP yang diperhitungkan sebagai harga pokok produk adalah BOP yang sesungguhnya dikeluarkan atau BOP yang dibebankan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Ya, jadi untuk BOP bisa menggunakan BOP sesungguhnya atau BOP dibebankan. Media yang digunakan untuk mengumpulkan biaya produksi adalah laporan harga pokok produksi. Nah, jadi ini masih ada kaitannya dengan materi pertemuan kita minggu lalu mengenai penyusunan harga pokok produksi, ya, di mana kemarin di kelas saya tunjukkan bagaimana eh, format dari laporan harga pokok produksi, ya. Hari ini kita akan mempelajari penyusunan laporan harga pokok produksi untuk eh, manufaktur dengan tipe proses costing. Nah, kemudian untuk laporan harga pokok produksi ini akan menyajikan tiga jenis informasi, yaitu pertama adalah data produksi. Jadi dalam laporan ini nanti komponennya harus memuat tiga unsur ini. Ya. Yang pertama ada data produksi, yang kedua perhitungan biaya dibebankan atau biaya yang sesungguhnya muncul, dan yang ketiga adalah perhitungan harga pokok. Jadi luarannya nanti adalah berapakah nominal atau nilai dari harga pokok tersebut. Nah, sebelum kita mulai menyusun laporan harga pokok produksinya, kita pahami dulu mengenai penggolongan proses produksi pada perusahaan manufaktur. Yang pertama, manufaktur atau pengolahan produk yang hanya melalui satu tahapan, ya. Dan yang kedua, pengolahan produk melalui beberapa tahapan. Mari kita lihat perbedaannya. Jadi untuk pengolahan produk yang hanya melewati satu tahap pengolahan, itu prosesnya atau urut-urutan atau tahapannya adalah produk masuk proses, ya, atau dalam istilah kita work in process, diolah lebih lanjut menjadi produk dalam proses akhir, ya, jadi yang tersisa ini berapa dalam proses akhir, kemudian nanti akan menjadi produk selesai yang ditransfer ke gudang. Jadi dalam asumsi teman-teman, bayangkan kita memproduksi produk dalam satu tahapan saja. Artinya ketika kita sudah memasukkan kos produksi, ya seluruh biaya produksi kita masukkan, diolah selesai. Nah, selesai itu akan langsung masuk ke gudang. Gitu ya. Jadi pada tipe ini hanya terjadi satu proses produksi, kemudian produk selesai atau jadi langsung ditransfer ke gudang. Ya. Sementara untuk pengolahan produk yang melalui beberapa tahapan, dia akan melalui beberapa walk-in process. Ya, atau produk masuk proses. Dia akan masuk ke WIP 1, selesai, masuk WIP 2, selesai, masuk WIP 3, kemudian yang tersisa PDP akhirnya, itu yang oh benar-benar sudah selesai nih, ya PDP akhir, kemudian masuk dia ke produk selesai yang ditransfer ke gudang. Jadi pada tipe ini WIP-nya ini, ya, ada beberapa kali tahapan, ya. Kemudian dia akan masuk proses. Jadi gini, produk jadi di WIP 1 di sini, ya. Nah, dia tidak akan langsung ke gudang, ya, tapi dia akan menjadi produk masuk proses di WIP berikutnya, WIP 2. Produk akhir dari WIP 2, produk selesai WIP 2, ini akan menjadi eh, produk masuk proses di WIP 3. Seterusnya, ya, sampai dia masuk di departemen terakhir, WIP terakhir, dan masuk gudang.
gitu ya. Jadi teman-teman pahami, oh akhir di sini menjadi awal di sini, akhir di sini menjadi awal di sini, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa formula yang perlu kita pahami dalam menghitung harga pokok produksi satu tahap ya. Jadi hari ini kita akan fokus untuk menyusun laporan harga pokok produksi untuk satu tahap. Nah, yang pertama adalah bahwa produk masuk proses itu sama dengan PDP akhir ditambah produk selesai. Itu rumus ya yang harus teman-teman. Kemudian unit ekuivalen ya sama dengan rumusnya di sini ya. Produk selesai ditambah PDP akhir dikali persentase tingkat penyelesaian. Kenapa rumusnya panjang lebar begini, Bu? Kita kembalikan ke konsep bahwa manufaktur yang berjalan secara terus-menerus, continue, ya. Di situ tidak mungkin kita lakukan penghentian mendadak. Jadi dalam bayangan teman-teman jangan dihentikan dia mendadak, terus kita hitung laporan, nyusun laporan pada saat itu. Tidak bisa seperti itu. Mereka akan terus berproduksi. Sementara untuk cut off akhir periode kita harus menyusun laporan harga pokok produksi ini. Sehingga dalam akuntansi diperkenankan kita menggunakan asumsi ya. Jadi gini, ini berjalan terus Bu proses produksinya. Sementara saya harus nyusun laporan nih. Berarti cara menghitungnya itu adalah kita menggunakan asumsi produk yang sudah selesai itu berapa unit. Jadi satuannya di sini adalah unit ditambah sebenarnya yang masih dalam proses akhir yang diperkirakan akan selesai itu berapa persen. Ya, oke. Tuh, jadi kita kalikan dengan persentase penyelesaian. Misal, saya memisalkan dengan satu produk. Saya memproduksi ini, Bu, misalnya. Makanan kemasan ya, mie instan misalnya. Yang sudah selesai ini berapa unit? Ketika saya bikin laporan ya, oh yang sudah selesai 500 unit. Ya, di Departemen WIP 1 saja ya. WIP itu. Kemudian yang masih dalam akhir masih dikemas ya Bu, ini masih dikemas, ada apa maksudnya belum selesai ya, ini masih dalam proses cutting, pemotongan apa tepungnya dan lain-lain. Nah, itu dikalikan dengan persentase penyelesaian. Oh, kalau sudah dikemas berarti kira-kira 80% tingkat penyelesaiannya. Oh, kalau masih di cutting berarti kira-kira 20 sampai 30%. Itu persentase. Dikalikan dengan unit produk yang dalam proses akhir tadi. Oh, ini ada sekitar, kalau jadi nih, sekitar 300 unit mie instan. Berarti 300 dikalikan 20% atau 80% tadi. Seperti itu ya. Jadi unit ekuivalen di sini adalah jumlah produksi di mana produk dalam pengolahan itu diperkirakan ya dinyatakan dalam ukuran selesai. Kemudian untuk menghitung harga pokok per unit, rumusnya adalah jumlah biaya dibagi dengan unit ekuivalen. Ya, jadi ini adalah angka yang penting. Kemudian untuk harga pokok produk, rumusnya adalah harga pokok produk selesai ditambah dengan PDP akhir. Oke. Ya, jadi ini sedikit insight saja. Mungkin di soal itu teman-teman akan sedikit bingung karena dibalik. Nanti di soal biasanya akan hanya diketahui produk masuk proses dan PDP akhirnya saja. Nah, berarti teman-teman nanti bagaimana Bu cara saya menghitung produk selesai yang akan masuk gudang? Rumusnya adalah produk masuk proses dikurangi dengan PDP akhir. Ini adalah kebalikan dari rumus ini. Ya, ini yang dibolak-balik posisinya. Kemudian apabila nanti saya menghitung apa namanya harga pokok pokok produksi menggunakan beberapa tahap. Ingat tadi kalau beberapa tahap itu eh, produk jadi atau selesai di tahap satu akan menjadi produk masuk proses tahap berikutnya, gitu ya. Jadi rumusnya produk yang diterima dari departemen sebelumnya itu sama dengan produk selesai yang ditransfer ke departemen selanjutnya atau gudang ditambah dengan PDP akhir. Ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya saja ya, jadi tidak akan kita bahas hari ini. Oke, berikutnya langsung akan saya tunjukkan ini ya, soal latihan untuk memperkuat pemahaman kita. Sini saya tunjukkan ini ya. Oke.
Ya, oke. Kita coba pahami case ini ya. PT EGZ mengolah produk melalui satu tahap produksi dengan menggunakan metode harga pokok proses. Ya, di sini ada data, kita lihat. Data biaya produksi antara lain bahan baku 50.000, tenaga kerja 71.000 sekian, BOP 23.000 sekian. Kemudian data produksi, data masuk prosesnya 25.000 unit, produk dalam proses akhirnya 3.500 unit. Kemudian untuk tingkat penyelesaiannya adalah BBB, biaya bahan baku 100%, biaya konversi 80%. Ingat, biaya konversi ini terdiri dari tenaga kerja dan BOP. Jadi TK, tenaga kerja ya, TKL dan BOP-nya nanti 80%. Kita diminta menyusun laporan harga pokok produksi. Nah, kita lihat formatnya seperti ini. Kita tulis dulu untuk judulnya ya, ada nama perusahaan. Tuliskan laporan harga pokok produksi dan periodenya. Kalau tahun 2026 misalnya berarti ya 2026. Kemudian, untuk komponen laporan harga pokok produksi tadi ada tiga. Yang pertama ada data produksi, kedua biaya dibebankan atau biaya yang sesungguhnya, dan yang ketiga adalah perhitungan harga pokok. Nah, kita lihat satu persatu. Kita mulai ya. Untuk menyusun data produksi, kita harus mencantumkan di sini berapakah jumlah produk masuk proses, produk selesai ditransfer ke gudang, dan PDP akhir. Ya, tiga ini harus selalu ada. Nah, kita lihat dalam informasi tadi data apa yang tersedia. Oh, hanya data produk masuk proses dan dalam proses akhir. Nah, kita masukkan di sini data produk masuk proses 25.000. Produk dalam proses akhir 3.500. Kan tidak tahu, Bu, berapa yang produk selesai yang ditransfer ke gudang. Caranya gimana? Nah, kita lihat lagi rumus yang tadi. Ya, ini ya. Produk selesai sama dengan produk masuk proses dikurangi dengan PDP akhir. Ya, berarti produk masuk proses kita kurangi dengan PDP akhir. Ketemu nilai 21.500 unit. Ini ya. Nah, berikutnya, kita diminta menghitung jumlah biaya yang dibebankan. Kita lihat, oke, unsurnya, elemen biayanya, ingat biaya produksi ada tiga, BBB, PTKL, BOP, cantumkan semua. Kemudian kolom yang pertama, atau kolom selanjutnya, tuliskan nominal biayanya. Oh, tadi sudah ada ya, BBB-nya sekian, TKL sekian, BOP sekian. Tuliskan di sini. Sini ya. Kemudian jumlahkan. Oke, jumlah sudah ketemu. Berikutnya menghitung unit ekuivalen atau unit setara. Ya, ingat rumus dari unit ekuivalen adalah jumlah produk selesai ditambah PDP akhir dikalikan persentase penyelesaian. Ya, kita lihat. Produk selesainya berapa? Di sini 21.500. Tuliskan semuanya sama. 21.500. Ditambahkan dengan ya unit dalam proses akhir atau PDP akhir dikali tingkat penyelesaian. Hati-hati di sini, tingkat penyelesaiannya berbeda-beda ya. PDP akhirnya sama, Bu. Oke, tuliskan semua sama. 3.500 dikalikan tingkat penyelesaian tadi. Kalau bahan baku tingkat penyelesaiannya 100%, tuliskan di sini. Biaya konversi ini terdiri dari TKL dan BOP itu 80%. Berarti masing-masing tuliskan di sini. Kalau sudah hitung, hasilnya ada di sini. Ya, 21.000 ditambah 3.500 kali 100%. Jadi pengalinya di sini ya, ini dikurung, dikalikan dulu, baru ditambahkan yang di depannya. Kemudian menghitung harga pokok per unit. Nah, teman-teman, caranya tadi gimana menghitung harga pokok per unit? Rumusnya adalah jumlah biaya dibagi dengan unit ekuivalen. Nah, berarti rumusnya adalah jumlah biaya di sini 50.000 dibagi dengan unit ekuivalennya 25.000 ketemu 2. Artinya harga pokok per unit untuk BBB ini adalah Rp2. Ya, lanjutkan untuk TKL dan BOP nanti akan ketemu. Kemudian jumlahkan angka ini ya, ketemu harga pokok per unit untuk seluruh elemen biaya adalah 5,92. Oke, kita save atau simpan dua angka ini. Komponen yang ketiga adalah menghitung harga pokok. Ya, kita lihat di sini. Harga pokok
produk selesai yang ditransfer ke gudang ya, kita bisa menghitung dari sini. Yang sudah selesai tadi kan 21.500 unit. Kalikan dengan harga pokok, total harga pokok per unitnya di sini ya. Nanti ketemu angka 127.761 rupiah. Nah, kemudian kita menghitung juga harga pokok untuk produk dalam proses akhir ya. Rumusnya bagaimana? Kita Nah, ini kita masukkan nilai PDP akhir ya untuk setiap elemen biaya. Jadi BBP, TKL, overhead, tulis semua. Produk dalam proses akhirnya tadi kan 3.500 ya dari sini. Nah, ini kita kalikan dengan tingkat persentase tingkat penyelesaian ya masing-masing di sini. Kemudian kalikan dengan harga pokok per unit untuk masing-masing. BBB sekian, TKL sekian, overhead sekian. Kalikan ya di sini. Oke, sudah kita kalikan. Kemudian jumlahkan angka ini, taruh di sini ya. Kemudian tambahkan PDP akhir ini dengan harga pokok produk selesai yang ditransfer ke gudang. Nanti ketemu 145.800. Inilah jumlah harga pokok yang diperhitungkan. Angka ini harus sama dengan jumlah biaya yang dibebankan ya. Artinya kalau tidak sama berarti ada kesalahan dalam teman-teman melakukan perhitungan. Oke, jadi inilah step by step kita melakukan perhitungan dengan menyusun harga pokok, laporan harga pokok produksi untuk manufaktur yang melalui satu tahapan produksi. Baik, saya rasa untuk soal hari ini materi cukup sampai sekian. Teman-teman bisa mengerjakan soal-soal latihan yang nanti akan saya berikan. Ya, baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.